Pada spoiler kali ini kita kembali dilanjutkan dengan kondisi setelah pertempuran para doseng, lalu terlihat Babang Tamfan Xiaoyan yang akhirnya beristirahat sebelum akhirnya pagi hari pun tiba, lalu Xiaoyan pun diantar oleh Yao Ming untuk menuju ke tempat di mana batu Huang Kuang berada. Sesaat kemudian mereka pun sampai dan mengangkat kepalanya lalu mempelajari tablet batu besar tersebut, kemudian Xiaoyan pun bergumam, apakah ini yang dinamakan tablet batu Huang Kuang yang legendaris? Diketahui jika ada banyak simbol misterius telah terukir di atasnya, sementara cahaya yang tidak biasa samar-samar berkedip. Sementara itu Yao Ming pun membungkuk rendah ke tablet batu ini. Setelah itu dirinya pun perlahan mundur dan matanya menatap ke arah Xiaoyan. Kemudian dirinya segera berkata, ini adalah lempengan batu Huang Kuang dari suku Nine Sirin Dead Ground Python. Yellow Spring Device Anger dan darah esensi Demon Saint tersembunyi di dalamnya, dan apakah mereka bisa mendapatkannya atau tidak semua itu akan tergantung kepada saudara Xiaoyan. Kemudian Babang Tamfan Xiaoyan pun diam-diam mengangguk dan matanya serius saat menyapu batu tersebut. Tentu saja Xiaoyan juga bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Kemudian Xiaoyan pun segera berkata, meskipun hanya sisa dari jiwanya saja sudah memiliki tekanan yang begitu kuat, tentu membuat Xiaoyan pun benar-benar bertanya-tanya, ahli pamungkas macam apa Demon Saint Huang Kuang itu? Yao Ming pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya segera menjelaskan, dirinya berkata, pada saat itu Yao Ming telah mencoba untuk mendapatkan metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Science di dalam tablet batu. Namun baru saja kekuatan spiritual Yao Ming memasuki tablet batu, justru dirinya pun dipukul dan terbatuk darah. Bahkan Yao Ming harus memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Meskipun kekuatan Yao Ming saat ini berkali-kali lebih besar daripada saat itu, namun dirinya masih memiliki perasaan bahwa nasibnya tidak akan lebih baik jika dirinya melakukan upaya itu lagi. Xiaoyan pun menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata, tablet batu memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat, namun kekuatan spiritual itu juga tampaknya memiliki semacam tekanan misterius, dan jika Xiaoyan menebak dengan benar maka pencapaian Demon Saint Huang Kuang dalam pelatihan jiwanya kemungkinan telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Yao Ming pun segera berkata, bagaimana bisa seseorang yang berada di tengah langkah ke kelas Doudi menjadi orang yang sederhana? Lalu Yao Ming pun segera bertanya kepada Xiaoyan, apakah dirinya memiliki kepercayaan diri? Kemudian mata Xiaoyan pun segera menatap tablet batu dan berkata, dirinya tidak memiliki kepercayaan diri, akan tetapi dirinya bisa mencobanya terlebih dahulu. Tentu saja Yao Ming pun bersukacita setelah mendengar jawaban dari Xiaoyan, sehingga dirinya pun segera berkata, karena ini permasalahannya maka dirinya harus bergantung pada saudara Xiaoyan, dan saudara Xiaoyan harus pergi sesegera mungkin jika dirinya menemukan sesuatu yang salah. Xiaoyan pun dengan lembut mengangguk dan tubuhnya bergerak sebelum akhirnya dirinya muncul di kursi batu di depan batu. Xiaoyan pun perlahan duduk sementara jiwa di bawah alisnya mulai bergerak. Xiaoyan pun segera memerintahkan untuk jangan membiarkan siapapun mengganggunya selama periode waktu ini. Setelah mengatakan hal tersebut tubuh Xiaoyan pun bergetar sedikit sebelum sosok agak ilusi segera keluar dari alisnya. Pada akhirnya sosok tersebut pun berhenti di depan tablet batu, sedangkan Yao Ming diam-diam memuji Xiaoyan setelah melihat bahwa jiwanya mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuh aslinya. Sementara itu tubuh spiritual Xiaoyan pun digantung di depan batu dan matanya memindai tablet. Lalu tidak lama kemudian Xiaoyan pun akhirnya mengambil langkah maju di depan kelompok Tante Kailin. Sedangkan tubuhnya yang agak ilusi segera bertabrakan dengan tablet batu, sehingga permukaan tablet batu itu tampak membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Bahkan jiwa Xiaoyan juga telah muncul seolah-olah telah dilahap dan anehnya menghilang di depan jimat batu. Lalu tidak lama setelah itu tubuh Xiaoyan pun melayang di udara dan dirinya melihat sekeliling ruang yang tidak biasa. Lalu sebuah kejutan melintas di matanya. Pada saat ini jiwa Xiaoyan pun segera bertanya-tanya, apakah ini ruang tersembunyi di dalam tablet batu?
Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut menginjak udara. Kemudian Xiao Yan pun perlahan berjalan lebih dalam ke dalam ruang yang ada di sana. Saat ini halilintar di langit muncul seolah-olah sedang diaduk saat kaki Xiao Yan bergerak, dan mereka tiba-tiba menyerang dari segala arah, akan tetapi ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat serangan ini datang. Bahkan langkah Xiao Yan tetap tidak goyah, dan setiap sambaran petir yang mencapai radius 50 meter di sekitar tubuhnya tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bahkan petir itu juga tampaknya menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xiao Yan. Oleh karena itu mereka pun secara bertahap berhenti, dan lapisan awan kuning tua tiba-tiba muncul di langit di atas Xiao Yan saat petir terakhir menghilang. Namun setelah itu dengan segera ada badai yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan dengan keras menekannya. Xiao Yan pun perlahan berhenti dan dirinya mengangkat kepalanya dan melihat jari besar tersebut. Lalu riak kecil muncul di matanya saat dirinya dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Kemudian kekuatan spiritual yang besar dan perkasa segera melonjak keluar, dan itu berubah menjadi jari besar yang akhirnya menabrak jari musim semi kuning dengan suara gemuruh. Pada saat ini Xiao Yan sedikit terkejut setelah menyadari bahwa ada teknik jari musim semi kuning yang menyerang ke arahnya. Lalu tidak lama setelah jari musim semi kuning hancur, tiba-tiba tanah di bawah kaki Xiao Yan pun bergetar, dan sebuah tangan kuning besar bergegas keluar dengan kecepatan yang seperti kilat dan muncul di bawah Xiao Yan dalam sekejap mata. Bahkan tangan tersebut pun segera terkepal dan menggenggam erat Xiao Yan. Lalu suara tenang perlahan terpancar dari dalam tangan besar tersebut dan badai spiritual yang kuat pun menyapu dalam sekejap. Xiao Yan pun terkejut sebelum akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Xiao Yan pun segera berkata, sebaiknya Demon Sein Huang Kuang menunjukkan dirinya, karena teknik seperti ini tidak akan mampu mengalahkan Xiao Yan. Setelah suara Xiao Yan bergema, tiba-tiba sebuah gunung menerobos tanah tidak jauh di depan Xiao Yan, dan gunung pun segera menjulang dengan tahta besar yang berada di puncak. Lalu sosok manusia berbaju kuning duduk tegak di atasnya. Sementara itu ada aura yang bahkan menyebabkan dunia bergetar perlahan menyebar. Kemudian sosok tersebut pun berkata kepada Xiao Yan, ini bukan tempat yang seharusnya dirinya datangi. Lalu sosok tersebut pun segera memerintahkan Xiao Yan untuk segera kembali. Pada saat ini mata Xiao Yan pun segera terfokus pada sosok yang berada di atas tahta, dan sesaat kemudian senyum menari di bibir Xiao Yan saat dirinya berkata, meskipun dirinya pernah menjadi ahli di tingkat puncak di dunia ini, namun saat ini dirinya adalah pemikiran keras kepala dari sisa jiwa yang tertinggal. Menanggapi hal itu sosok manusia yang duduk di atas tahta pun tiba-tiba melebarkan matanya. Dirinya pun segera berkata, pencuri ini benar-benar berani bersikap kasar di hadapannya. Lalu kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat, dan kekuatan tersebut pun dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan seperti pisau. Meskipun begitu Xiao Yan pun tersenyum setelah melihat serangan ini. Lalu tubuhnya tidak mundur melainkan maju dan dirinya segera melambaikan lengan bajunya, sehingga fluktuasi spiritual yang agung segera menyebar dan memblokir serangan spiritual Demon Sein Huang Kuang. Xiao Yan pun segera berkata, dirinya akan pergi setelah mendapatkan metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Sein Huang Kuang. Demon Sein Huang Kuang pun tiba-tiba berdiri dan berkata, Xiao Yan harus mengalahkannya sebelum berpikir untuk mendapatkan kemarahan surgawi musim semi kuning dan darah esensi. Sementara itu jantung Xiao Yan pun berdebar kencang setelah melihat Demon Sein Huang Kuang yang sendiri, dan kejutan pun segera muncul di mata Xiao Yan, karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan melihat seseorang mencapai kekuatan spiritual dalam keadaan bahkan hampir tidak ada orang di benua Doki saat ini yang bisa mencapai keadaan seperti itu, dan Demon Sein Huang Kuang memang memenuhi reputasinya, sehingga Xiao Yan pun perlahan menghirup udara dan kakinya tiba-tiba melangkah di depan saat tubuhnya membengkak ribuan meter dalam sekejap. Pada saat ini Xiao Yan pun berubah menjadi seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Dan raksasa tersebut pun memandang rendah Demon Sein Huang Kuang sebelum mengepalkan tinjunya yang besar dan dengan keras melemparkan pukulan.
Demon Sein Huang Kuang pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah, lalu kedua telapak tangannya tiba-tiba menekan tanah, dan tanah alami ini segera bergetar sebelum terbelah dan banyak tangan besar terlepas dari tanah. Kemudian mereka dengan keras menabrak tubuh raksasa spiritual yang telah dibentuk oleh Xiao Yan. Pada saat ini ekspresi Demon Sein Huang Kuang pun segera berubah setelah kontak terjadi. Lalu dirinya pun segera menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan sebenarnya memiliki kekuatan api surgawi, sehingga dirinya pun segera mengeluarkan segel tangan yang aneh yang terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Lalu setelah itu dirinya pun meletakkan segel tangan di samping mulutnya, dan fluktuasi yang luar biasa menakutkan pun segera meningkat, dan ruang itu sendiri pun hancur saat fluktuasi ini muncul. Lalu Demon Sein Huang Kuang saat ini benar-benar mengeluarkan teknik kemarahan surgawi musim semi kuning, dan ekspresi Xiao Yan pun menjadi sangat muram ketika dirinya merasakan fluktuasi tersebut yang menyebabkan dirinya merasa sedikit ketakutan. Tentu saja pertarungan antar jiwa ini bahkan lebih beresiko daripada pertarungan antara Doki, karena jika seseorang ceroboh maka jiwanya akan hancur. Dan jika jiwa seseorang dihancurkan maka nyawanya akan lenyap dari dunia ini. Pada saat ini seluruh dunia pun bergetar hebat setelah serangan dari Demon Sein Huang Kuang. Lalu riak-riak aneh samar-samar terjalin dan menjadi sosok yang tidak berbentuk setinggi 10.000 meter. Lalu jika seseorang mempelajari sosok ini dengan cermat, maka seseorang akan menemukan bahwa sosok ini sama dengan Demon Sein Huang Kuang. Karena sosok ini memberikan perasaan yang menakutkan bagi Xiao Yan. Tentu saja perasaan ini membuat Xiao Yan merasakan apa artinya menjadi tidak penting dan lemah. Kemudian Xiao Yan pun menghirup udara dingin dan bergumam, apakah ini adalah bentuk sebenarnya dari Demon Sein Huang Kuang? Tentu saja Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa roh yang tersisa bisa melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan bentuk sebenarnya dari Demon Sein Huang Kuang. Sementara itu di sisi lain gelombang sonik yang mengandung nada kuno pun muncul seperti naga petir yang telah menembus awan petir, dan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya yang menjulang tinggi. Tentu ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami serangan yang begitu cepat, karena pada dasarnya tidak ada waktu bagi Xiao Yan untuk membentuk pertahanan sedikit pun karena kecepatan yang menakutkan ini, sehingga banyak ledakan yang segera terjadi. Dan bersamaan dengan kekuatan gelombang sonik yang memusnahkan ini tubuh Xiao Yan pun dengan sekejap mata menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, dan ledakan dalam yang tidak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh permukaan di tubuhnya. Lalu tubuh besar itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum berubah menjadi ilusi. Tentu saja gelombang sonik benar-benar seperti badai saat dirinya menyapu alam. Karena semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah tumpukan gelombang sonik ini, dan setelah serangan tersebut Demon Sein Huang Kuang pun duduk kembali di singgasananya di gunung, dan tubuhnya saat ini benar-benar menjadi jauh lebih transparan dan jelas serangan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Kemudian Demon Sein Huang Kuang pun segera mengangkat kepalanya dan dirinya melihat ke ruang kosong hitam dan perlahan segera berkata, anggap saja diri Xiao Yan telah beruntung karena bisa mati karena kemarahan surgawi musim semi kuning miliknya. Namun baru saja perkataan dari Demon Sein Huang Kuang terdengar tiba-tiba sekelompok api surgawi pun segera muncul di ruang kosong, dan sosok Xiao Yan pun segera berkata, seperti itu memang layak menjadi dos skill yang membuat Demon Sein Huang Kuang terkenal, dan dirinya memiliki kekuatan seperti itu meskipun digunakan oleh fragmen roh. Sehingga sangat sulit untuk membayangkan betapa sangat merusaknya ketika Demon Sein Huang Kuang menggunakannya pada saat itu. Xiao Yan pun melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan ke tepi gunung. Selanjutnya Xiao Yan melihat sisa jiwa Demon Sein Huang Kuang dan sedikit tersenyum. Demon Sein Huang Kuang pun sedikit terkejut ketika dirinya melihat nyala api di sekitar Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera berkata, tidak heran Xiao Yan berhasil bertahan hidup. Namun meskipun Xiao Yan memiliki perlindungan api surgawi, akan tetapi ada kemungkinan jiwanya telah menderita banyak kerusakan. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, dirinya hanya perlu beristirahat selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya bisa pulih lagi. Demon Sein Huang Kuang pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata,
Xiao Yan adalah orang pertama yang bisa menahan kemarahan surgawi musim semi kuning setelah bertahun-tahun. Lalu setelah mengatakan hal tersebut dirinya pun tiba-tiba mengungkapkan senyum langka di wajahnya. Kemudian tubuhnya perlahan bersandar di singgasananya sebelum akhirnya dirinya berkata, "Akhirnya hari ini tiba juga." Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, dirinya hanya mengejar metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Sein Huang Kuang. Menanggapi perkataan Xiao Yan, Demon Sein Huang Kuang pun segera berkata, karena Xiao Yan telah menahan kemarahan surgawi musim semi kuning, maka dirinya secara alami akan memberikan apa yang Xiao Yan inginkan. Lalu dirinya pun segera menjentikkan jarinya dan fluktuasi spiritual segera muncul. Fluktuasi spiritual tersebut pun segera melayang di depan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya pun dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya. Kemudian fluktuasi itu berubah menjadi informasi yang menyentuh di tangan Xiao Yan. Dan informasi ini pun dengan cepat melonjak ke dalam pikiran Xiao Yan sebelum metode pelatihan lengkap muncul di kepalanya. Saat ini karakter yang mengandung aura kuno menyebabkan kegembiraan pun muncul di hati Xiao Yan, dan setelah agak cukup lama Xiao Yan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya lalu dirinya buru-buru berterima kasih kepada sesepuh Huang Kuang. Sementara itu Demon Sein Huang Kuang pun tersenyum dan berkata, sebenarnya misinya adalah menunggu seseorang yang bisa mengalahkan dirinya dan kemudian memberikan semua keterampilannya kepada orang itu. Lalu kekuatan spiritual Xiao Yan telah mencapai kondisi yang dibutuhkan untuk melatih kemarahan surgawi musim semi kuning, dan setelah mengucapkan perkataan tersebut Demon Sein Huang Kuang pun membentangkan telapak tangannya, kemudian aliran emas pucat pun tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya. Setelah itu aliran kecil ini berkumpul di atas telapak tangannya dan berubah menjadi tubuh cairan emas dalam sekejap mata. Munculnya cairan emas yang berbentuk bola ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di dalam hatinya beredar dengan keras. Lalu mata Xiao Yan pun mempelajari cairan emas tersebut dan bertanya, apakah ini darah esensi dari Demon Sein Huang Kuang? Tentu saja Xiao Yan bisa merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya, dan tidak heran roh yang tersisa ini dapat memanggil tubuh sebenarnya dari Demon Sein Huang Kuang karena darah esensi telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Sementara itu Demon Sein Huang Kuang pun dengan lembut menggosok cairan emas tersebut, kemudian dirinya pun segera berkata, dirinya telah berlatih selama ribuan tahun untuk memajukan jiwanya ke dalam keadaan di yang legendaris. Namun dirinya masih tidak dapat mengambil langkah terakhir tersebut. Lalu Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas dan memuji Demon Sein Huang Kuang. Kemudian Xiao Yan berkata, tetua telah mencapai kekuatan yang luar biasa, dan jika perubahan drastis yang tidak terduga tidak menimpa dirinya maka dirinya pasti bisa naik ke kelas Dodi. Demon Sein Huang Kuang pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa semudah itu maju ke kelas Dodi? Karena sepertinya Dodi tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun buru-buru bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Pertanyaan Xiao Yan ini segera membuat Demon Sein Huang Kuang mengerutkan keningnya, lalu dirinya pun sepertinya mengingat sesuatu sebelum akhirnya dirinya pun mengangkat kepalanya. Dirinya segera menatap ke arah seberang ruang kosong yang tidak berujung, lalu dirinya pun segera bergumam, sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini. Wajah Xiao Yan pun seketika bergetar dan bertanya, apa yang kurang dari dunia saat ini paman? Tentu saja Xiao Yan saat ini tidak dapat memahami apa yang Demon Sein Huang Kuang bicarakan. Meskipun kata-kata Demon Sein Huang Kuang sederhana, namun mereka tampak seperti teka-teki. Lalu Demon Sein Huang Kuang pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, dirinya juga tidak terlalu yakin, karena dirinya pada saat ini hanyalah pecahan jiwa belaka, sehingga dirinya telah kehilangan terlalu banyak ingatannya. Terlebih lagi itu juga sudah berlangsung cukup lama. Demon Sein Huang Kuang pun segera menoleh ke arah cairan emas di tangannya sebelum akhirnya menghela nafas, lalu melambaikan tangannya dan cairan tersebut pun melayang ke arah Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata, Xiao Yan bisa datang ke tempat ini adalah takdir bagi Xiao Yan.
lalu dapat menerima kemarahan surgawi musim semi kuning adalah karena kemampuan Xiao Yan, dan kemarahan surgawi musim semi kuning tidak akan diteruskan ke orang biasa-biasa saja. Sementara itu darah emas pun perlahan mendarat di telapak tangan Xiao Yan dan fluktuasi yang besar dan perkasa menyebabkan darah di tubuh Xiao Yan menjadi jauh lebih panas. Xiao Yan pun dengan hati-hati menyimpan darah esensi Demon Sein Huang Kuang. Lalu setelah itu Xiao Yan pun mengangkat kepala dan menangkupkan tangannya lalu berterima kasih kepada sesepuh Huang Kuang. Setelah itu Xiao Yan pun melihat gunung yang runtuh dan tahta di atasnya juga retak, sedangkan tubuh Demon Sein Huang Kuang yang duduk di atasnya juga perlahan menjadi lebih ilusi. Lalu sosok Demon Sein Huang Kuang pun segera berkata, akhirnya misinya telah selesai juga. Mudah-mudahan keterampilan pamungkas dirinya tidak akan kehilangan kejayaan dan reputasinya seiring dengan kematiannya. Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas setelah melihat ruang ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap, lalu tubuh ilusi Xiao Yan pun bergetar sebelum perlahan menghilang dari dunia ini. Sementara itu di sisi lain ketika kelompok Kailin menunggu tiba-tiba cahaya intens pun dipancarkan dari jimat batu, dan sebuah jiwa terbang di tengah cahaya ini lalu kembali ke sosok manusia yang duduk di kursi batu. Lalu di depan mata gembira kelompok Kailin, Xiao Yan yang telah duduk di kursi batu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, kemudian ekspresinya langsung memucat saat batuk intens menyiksa tubuhnya yang mengungkapkan kelemahan. Tentu saja hal ini adalah cedera karena menerima Yellow Spring Divine Anger sebelumnya yang akhirnya terungkap pada saat ini. Lalu tidak lama setelah itu Kailin dan dua wanita lainnya pun buru-buru bertanya, bagaimana keadaan Xiao Yan? Xiao Yan pun berkata, dirinya baik-baik saja dan fragmen jiwa Demon Sein Huang Kuang memang luar biasa menakutkan. Yao Ming pun segera berkata, bahkan dengan kekuatan saudara Xiao Yan tidak bisa berurusan dengan fragmen jiwa yang tersisa tersebut. Xiao Yan pun segera berkata, dirinya cukup beruntung untuk nyaris tidak menjadi pemenang. Lalu tidak lama setelah itu tablet batu di depan pun tiba-tiba mengeluarkan suara yang dalam, dan semua orang bisa melihat bentuk mulut perlahan muncul di atas jari dan telapak tangan. Fluktuasi misterius pun segera terpancar dari mulut tersebut. Tentu saja Yao Ming pun terkejut setelah melihat bentuk mulut ini dan bergumam, itu adalah kemarahan surgawi musim semi kuning. Dirinya pun segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar saat dirinya buru-buru duduk. Lalu kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dan menyentuh bentuk mulut tersebut. Akan tetapi sebelum dirinya bisa mengambil informasi di dalam mulutnya, justru ada serangan spiritual yang sangat kuat dengan keras berbenturan dengan jiwanya. Bahkan serangan sengit dan kejam ini menyebabkan Yao Ming memuntahkan seteguk darah dan menembak ke belakang, sehingga akhirnya dirinya pun jatuh dari tangga yang menjulang tinggi dengan cara yang menyedihkan. Lalu sesaat kemudian dirinya pun terbang dengan tubuh yang tampak menyedihkan, dan wajahnya yang agak pucat mendarat di depan tatapan aneh dari kelompok Xiao Yan. Yao Ming pun tertawa getir karena tatapan aneh kelompok Xiao Yan ini. Kemudian dirinya pun membasuh darah di sudut mulutnya dan bergumam, sungguh serangan spiritual yang menakutkan, dan sepertinya dirinya masih belum memenuhi syarat untuk berlatih kemarahan surgawi musim semi kuning. Lalu setelah itu Xiao Yan pun mengeluarkan pil obat yang dapat menyembuhkan jiwa seseorang dari cincin penyimpanannya. Kemudian Xiao Yan pun memasukkan obat tersebut ke dalam mulutnya sebelum akhirnya segera menuju ke arah batu. Xiao Yan berkata, tablet batu Huang Kuang ini memang aneh, karena meskipun fragmen jiwa Demon Sein di dalamnya telah menghilang, namun itu masih saja memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Demon Sein Huang Kuang pada saat itu. Meskipun begitu namun Yao Ming tidak perlu cemas, karena metode pelatihan untuk Yellow Spring Divine Anger diukir pada tablet batu, sehingga Yao Ming akan dapat mempraktikkannya begitu dirinya mencapai apa yang dibutuhkannya di masa depan. Yao Ming pun menghela nafas dan agak mengabaikan harapannya, lalu dirinya segera berkata, dirinya saat ini adalah doseng bintang 2 tingkat lanjut, dan jika dirinya tidak dapat melatihnya dengan kekuatan ini, maka dirinya tidak tahu berapa lama sebelum dirinya mencapai persyaratan yang ditetapkan.
sehingga dengan begitu sepertinya dirinya tidak akan memiliki kedekatan dengan kemarahan surgawi musim semi kuning ini. Setelah itu Yao Ming pun segera menetap ke arah Xiao Yan dengan mata yang bersemangat. Dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan, karena Xiao Yan telah berhasil mengalahkan pecahan jiwa di dalam tablet batu, maka kemungkinan Xiao Yan telah mendapatkan darah esensi Demon Sein. Xiao Yan pun samar-samar tersenyum dan berkata, sebaiknya dirinya tetap santai saja, karena tablet batu itu milik suku Nine Sirin Dead Ground Python, maka Xiao Yan tidak akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Yao Ming pun segera berbicara dengan rada malu apa yang dikatakan oleh saudara Xiao Yan, karena mau bagaimanapun juga saudara Xiao Yan telah mempertaruhkan hidup untuk mendapatkan hal ini, dan Yao Ming juga sudah puas jika Xiao Yan hanya berbagi sedikit mengenai hal tersebut. Xiao Yan pun tersenyum dan mengepalkan tangannya, lalu cairan emas pun segera muncul di telapak tangannya, kemudian energi besar dan perkasa yang menyebar dari darah yang menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Xiao Yan pun segera berkata kepada Yao Ming, semua yang hadir harus mendapat bagian. Tante Kailin dan dua wanita lainnya juga hadir. Jadi apakah kepala suku Yao Ming tidak keberatan memberi mereka 3 bagian? Yao Ming pun segera tertawa dan berkata, saudara Xiao Yan dapat mendistribusikannya sesuai keinginannya. Dan Yao Ming pada saat ini mengerti bahwa dirinya tidak akan bisa mendapatkan bagian kecil ini tanpa Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pun segera tersenyum dan menjentikkan jarinya dan bola darah emas di tangannya segera berubah menjadi 4 sinar cahaya keemasan yang melesat ke arah Yao Ming, Tante Kailin dan 2 orang lainnya. Mereka pun dengan cepat mengambil darah dengan cengkraman yang kuat dan agak cemas, karena jika berita seperti itu menyebar bahkan seorang elit Doseng akan datang untuk merebutnya. Lalu bola darah di telapak tangan Xiao Yan hanya seukuran ibu jari setelah cahaya lampu emas terpisah, namun energi yang terkandung di dalamnya masih sangat cukup menakutkan. Kemudian Xiao Yan hanya tersenyum saat mempelajari setetes darah emas ini, karena selain tetesan ini masih ada darah esensi iblis yang lainnya di dalam cincin penyimpanan Xiao Yan, dan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan persiapkan untuk Abah Yao Lao. Karena saat ini Yao Lao adalah Banseng tingkat tinggi, maka tidak akan sulit baginya untuk menjadi bintang 1 Doseng begitu dirinya mendapatkan energi yang cukup, dan setetes darah esensi Demon Sein tidak diragukan lagi akan memberikannya kesempatan terbaik untuk maju. Lalu tidak lama setelah itu Yao Ming pun dengan senang menyimpan darah esensi ke dalam cincin penyimpanannya, kemudian dirinya pun tertawa sebelum akhirnya berkata, dengan setetes darah esensi Demon Sein ini, maka dirinya akan memiliki kepercayaan diri untuk maju ke kelas Doseng bintang 3 dalam waktu 3 tahun. Xiao Yan pun tersenyum setelah mendengar kegembiraan dari Yao Ming, namun Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba berkata kepada Yao Ming. Dirinya berkata, Xiao Yan sebenarnya memiliki permintaan untuk dibuat selama perjalanan ke suku Nine Sirin Dead Ground Python. Yao Ming pun segera menoleh dan berkata, saudara Xiao Yan jangan ragu untuk berbicara, karena saudara Xiao Yan adalah penyelamat Yao Ming dan dirinya telah membantu Yao Ming mendapatkan darah esensi Demon Sein. Jadi lupakan masalah permintaan, karena dirinya akan setuju bahkan jika Xiao Yan menjadi wakil kepala suku Nine Sirin Dead Ground Python miliknya. Xiao Yan pun tertawa sebelum akhirnya ekspresinya dengan cepat menjadi jauh lebih serius. Xiao Yan pun segera menjelaskan secara singkat masalah tentang suku naga Void kuno, dan setelah mendengar penjelasan Xiao Yan, Yao Ming pun merasa sedikit terkejut. Tentu dirinya pun segera berkata, perang saudara di antara naga Void kuno ini sungguh tidak terduga. Meskipun Yao Ming tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, namun jika 3 pulau naga memberikan hadiah yang cukup, maka Yao Xiao Tian si cepu itu sudah pasti akan melibatkan Nine Sirin Dead Ground Python untuk membantu mereka. Apalagi mengingat karakternya yang sekarang, maka kepala suku telah dirubah dan secara alami akan ada perubahan situasi. Namun saudara Xiao Yan dapat merasa yakin tentang permasalahan ini, karena Nine Sirin Dead Ground Python tidak akan membantu 3 pulau naga. Namun ada yang perlu Xiao Yan ingat,
karena meskipun suku Nine Serenaded Ground Python tidak campur tangan, akan tetapi suku Heaven Demons Phoenix sudah pasti akan mengirim ahli mereka untuk membantu tiga Raja Naga. Tentu saja Xiao Yan sedikit mengangguk dan menyadari bahwa suku Heaven Demon Phoenix tidak akan berdiam diri di samping dan menonton. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, jika mereka bersikeras untuk ikut campur, maka Xiao Yan hanya bisa mengambil beberapa tindakan lain. Yao Ming pun segera bertanya, apakah saudara Xiao Yan sudah menyiapkan kejutan? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, karena mereka ingin mengirim ahli untuk membantu, maka Xiao Yan hanya bisa membunuh semua yang mereka kirim saat mereka bepergian. Namun Xiao Yan khawatir bahwa dirinya akan membutuhkan bantuan kepala suku Yao Ming dalam permasalahan ini. Pada saat ini Yao Ming pun mengungkapkan ekspresi yang kebingungan di wajahnya. Lalu Xiao Yan segera berkata, jika mereka benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan ini, maka Xiao Yan akan menggunakan hidupnya untuk menjamin bahwa suku Naga Void kuno dan Nine Serenaded Ground Python akan menjadi sekutu yang paling setia, dan pada saat itu suku Heaven Demon Phoenix pasti akan tersingkir di antara tiga suku besar. Wajah Yao Ming pun perlahan berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Karena tidak diragukan lagi seberapa kuat suku Naga Void kuno tersebut, Yao Ming pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dirinya mengangkat kepalanya. Dirinya segera berkata, jika jaminan saudara Xiao Yan efektif maka dirinya yang bernama Yao Ming dengan percaya diri akan menemani mereka semua dalam kegilaan ini. Bahkan dirinya juga akan mengirim beberapa ahli dari sukunya untuk mengamati tindakan suku Heaven Demon Phoenix selama periode waktu ini. Dan dirinya akan memberitahu saudara Xiao Yan saat ahli-ahli mereka berpindah. Xiao Yan pun segera mengangguk dan berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan merepotkan kepala suku Yao Ming, karena mereka akan tetap berada di suku Nine Serenaded Ground Python selama periode waktu ini. Selain itu mereka juga mungkin akan meminjam mata air Nine Serene Spring. Lalu Xiao Yan melirik ke arah Kailin setelah menyebutkan Nine Serene Spring ini. Tentu saja Xiao Yan berencana menggunakan kekuatan mata air Nine Serene Spring untuk membantu Kailin menyelesaikan penempahan tubuhnya. Yao Ming pun tertawa dan berkata, santai aja lur, itu adalah permasalahan kecil, akan tetapi energi di dalam Nine Serene Spring luar biasa gelap dan dingin, sehingga saudara Xiao Yan harus benar-benar berhati-hati. Lalu Babang Tamfan Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya Yao Ming segera melambaikan tangannya yang besar. Kemudian dirinya berkata, karena masalah tablet batu telah diselesaikan, maka mereka harus kembali ke suku terlebih dahulu, karena seseorang akan membutuhkan beberapa persiapan untuk menghadapi suku Heaven Demons Phoenix. Lalu tubuhnya pun segera bergerak dan terbang menuju jaringan bawah tanah diikuti dengan kelompok Xiao Yan. Kemudian singkat cerita Yao Ming pun buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Nine Serenaded Ground Python. Sementara itu kelompok Xiao Yan pun beristirahat sepanjang hari, lalu mereka sekali lagi muncul di samping mata air Nine Serene Spring pada hari berikutnya. Kemudian Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Tante Kailin dan berkata, energi gelap dan dingin yang terkandung di dalam Nine Serene Spring ini mematikan bagi seorang ahli biasa. Namun Seven Color Heaven Swallowing Python memiliki aura yang sangat padat, gelap dan dingin, sehingga ada kemungkinan hanya Tante Kailin lah yang bisa menyerap energi di dalam tanpa rasa takut. Kailin pun samar-samar tersenyum sebelum akhirnya berkata, kekuatan gelap dan dingin di dalam Nine Serene Spring ini benar-benar sungguh luar biasa, bahkan seorang ahli dari suku Nine Serenaded Ground Python tidak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Namun hal ini masih bukan permasalahan besar bagi Tante Kailin. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya mengepalkan tangannya. Lalu ada sebotol giok yang muncul di dalamnya. Xiao Yan pun berkata, ini adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung, yang merupakan pil harta karun tingkat 9. Lalu pil ini bisa sangat meningkatkan peluang Kailin untuk maju ke kelas Banseng, sehingga Tante Kailin harus mengkonsumsinya pada saat kritis dan hal itu mungkin akan banyak membantu Kailin. Tante Kailin pun sedikit mengangguk dan dirinya tidak menolaknya, dan sebagai gantinya dirinya mengulurkan tangannya dan menerima botol tersebut yang berisi kehangatan.
Xiao Yan pun segera berkata, pelatihan ini tidak akan berjalan dengan mulus, bahkan jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan akan lama dan Xiao Yan akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjaga Kailin jika dirinya harus pergi. Tentu saja sebagai tante yang baik Kailin pun mengangguk, karena dirinya tersadar bahwa kelompok Xiao Yan mungkin harus pergi untuk membunuh para ahli dari suku Heaven Demons Phoenix. Karena itu dirinya tidak memberikan komentar apapun pada saat ini. Kemudian Tante Kailin pun memutar kepalanya dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sempit dan panjang yang berisi ekspresi menyihir. Dirinya pun perlahan melangkah maju dan dengan lembut menekan bibir merahnya ke bibir Xiao Yan. Xiao Yan pun merasa linglung saat dirinya merasakan kelembutan yang tiba-tiba ini. Lalu setelah itu Tante Kailin pun segera bangkit ketika Xiao Yan masuk ke dalam keadaan linglung. Dirinya pun meminta Xiao Yan untuk berhati-hati dan mengingat bahwa hidupnya adalah milik sang ratu ini. Xiao Yan pun menoleh hanya untuk melihat sudut mulut Kailin yang tiba-tiba terangkat menjadi lengkungan yang mempesona. Lalu tidak lama setelah itu tubuh cantik Kailin pun segera bergoyang sebelum akhirnya berubah menjadi ular 7 warna yang luar biasa besar. Saat ini ular piton itu mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke mata air Nine Sirin Spring untuk mencari warung Budeyanti.